MPB Wicara Publik SMA Kristen Mercusuar Kupang. Boleh teman-teman katakan hai. Hai. Oke, ya. Akhirnya kita jumpa lagi di pukul 16.00 sampai 17.00 WITA nanti. Dan bersama dengan saya, Tasya Doek selaku pewara. Hari ini saya tidak sendirian, sebagaimana pamflet atau flyer yang sudah dibagikan oleh RRI Pro 2 Kupang ataupun MPB Wicara Publik. Sudah ada teman-teman yang tentunya kece abis dari SMA Kristen Mercusuar Kupang. Sebelum kita kenalan dengan mereka, kenalan dulu dengan MPB Wicara Publik itu apa ya? Kalau teman-teman di sini pasti tahu, tapi sahabat kreatif yang di rumah yang lagi dengarkan kali ini bertanya-tanya ini apa gitu. Nah, MPB Wicara Publik adalah salah satu kelas ekstrakurikuler yang berlangsung di SMA Kristen Mercusuar Kupang. Kegiatan ekstrakurikuler ini sudah dilaksanakan sejak 3 September tahun 2019. Jadi sudah dari tahun 2019 dan kini sudah tahun 2022 ya. Dan berarti kita sudah masuk di batch 3 nih. Dan nama Mercusuar Pageant Base Camp. Jadi MPB, kepanjangannya itu tadi, Mercusuar Pageant Base Camp. Tidak hanya kelas wicara publik, tetapi ada pula kelas model dan fashion, kelas fotografi dan videografi, ada kelas musik dan juga ada kelas menari. Sekarang juga SMA Kristen Mercusuar Kupang telah membuka sanggar tari bagi kawan-kawan, sahabat kreatif, anak-anak muda yang mau belajar menari boleh nih bergabung dengan sanggar tari SMA Kristen Mercusuar Kupang. Nah, MPB Wicara Publik ini akan menemani sahabat kreatif dalam beberapa pekan ke depan setiap hari Sabtu. Dan tentunya acara ini dikemas dengan menarik oleh kami anggota MPB Wicara Publik. Ada siswa-siswi SMA Kristen Mercusuar Kupang dari kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Hari ini kata saya akan jadi pewara, tapi minggu-minggu berikut akan ada siswa-siswi yang belajar bagaimana menjadi penyiar hebat sama seperti Kak Jen, sama seperti Kak Isa, Kak Angel, Kak Rocky, dan lain-lain. Amin ya Kak Jen ya. Ya, jadi itu sekilas tentang MPB Wicara Publik yang teman-teman nanti sahabat kreatif akan dengarkan lebih lagi ketika minggu-minggu berikut. Hari ini dalam siaran ini kita mengambil tema Wicara Publik Bakat dari Lahir. Wicara Publik Bakat dari Lahir. Ya, mungkin teman-teman juga penasaran wicara publik itu apa? Ya, sahabat kreatif, wicara publik itu adalah istilah dalam bahasa Indonesianya public speaking. Mungkin kita sering mendengar public speaking dan merasa bahwa bahasa Indonesianya adalah berbicara depan umum. Tapi ternyata bahasa Indonesianya public speaking adalah wicara publik. Sekali lagi public speaking, bahasa Indonesianya wicara publik. Itulah nama kelas kami MPB Wicara Publik. Dan tema kami wicara publik apakah bakat dari lahir? Wicara publik bukan sekadar bicara di depan khalayak umum saja. Walaupun seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk berbicara depan banyak orang, tetapi belum tentu ia punya teknik yang baik. Mungkin kita sering temukan bahwa orang yang cerewet itu pasti dia banyak bicara dengan teknik yang baik, tapi belum tentu juga bahwa teknik-teknik yang dia gunakan ketika berbicara itu sudah benar. Oleh karena itu, sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan siswa-siswi SMA Kristen Mercusuar Kupang, anggota MPB Wicara Publik. Halo. Hai. Sama seperti paduan suara ya. Ya, boleh perkenalan dulu. Tadi Kak Tasya sudah perkenalkan diri, teman-teman. Mulai dari sebelah Kak Tasya dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siandi Abigail Bana. Saya biasa dipanggil Abi. Saya merupakan salah satu dari siswa SMA Kristen Mercusuar. Sekarang saya duduk di bangku kelas 11, tepatnya di kelas 11 IPA 2. Oke, halo Abi. Hai Kak. Apa kabar? Baik banget sih. Oke, gugup? Lumayan. Kelihatan ya dari wajahnya kalau misalnya sahabat kreatif lihat. Oke, di samping Abi, kami juga kedatangan salah satu pria ganteng nih dari kelas MPB Wicara Publik. Halo. Halo Kak. Boleh perkenalkan diri?
Baik, perkenalkan nama saya Dilan Christian Lolang atau biasa juga dipanggil dengan Dilan. Saya berasal dari SMA Kristen Mercusuar Kupang. Saya berumur 16 tahun dan aktivitas saya yang biasa saya lakukan di rumah yaitu melakukan pekerjaan rumah, belajar lalu menonton anime. Oke, anime apa nih yang paling disukai? One Piece. One Piece. Tokoh favorit siapa? Luffy. Oke, Luffy ya. Memang di tokoh utama ya, jadi paling disukai. Kalau kata siapa ya? Banyak deh. Kalau nonton One Piece keren. Tapi hari ini kita tidak bahas One Piece ya. Oke, halo Dilan. Halo, Kak. Milenya mana? Belum ada. Oh iya, milenya belum ada. Masih mau sekolah dulu. Iya, di sebelah Dilan ada siapa? Halo Kak, halo sahabat kreatif. Perkenalkan, nama saya Dela Bolu, biasa disapa Dela dan dari SMA Kristen Mercusuar Kupang. Iya, Dela kelas berapa? Kelas 12 Kak. Oh, kelas 12. Tadi Dilan dengan Abi kelas berapa? Kelas 11 Kak. Oh, kelas 11. Jadi Dilan dan Abi kelas 11, lalu Dela kelas 12. Ya. Sudah mau ancang-ancang kira-kira kuliah di mana? Rahasia. Oh, rahasia. Jadi sahabat kreatif nanti baru tanya ya. Oke. Di sebelah Dela ada siapa? Oke baik, halo semuanya. Halo. Sahabat kreatif Kupang. Perkenalkan, nama saya Sisilian Domanu, biasa dipanggil dengan Sisil. Saya sekarang duduk di kelas 12 dan saya merupakan salah satu anggota dari MPB Wicara Publik. Cici kelas 12 juga sama seperti Dela. Iya Kak. Aktivitasnya selama ini apa? Mungkin lebih sibuk yang ngerjain tugas sama PR sih. Oke, banyak ya. Bapak Ibu guru SMA Kristen Mercusuar Kupang terbukti anak-anak ternyata banyak tugas ya. Tapi menyenangkan mengerjakan tugasnya. Ya kalau enjoy pasti menyenangkan. Oke. Jadi kita sudah perkenalan singkat dengan teman-teman dari kelas MPB Wicara Publik SMA Kristen Mercusuar Kupang. Ada Abi, ada Dilan, ada Milea, bukan, ada Dela, ada juga Cici. Tentunya kita akan bahas banyak terkait dengan tema kita, Wicara Publik, bakat dari lahir atau tidak. Untuk itu, bagaimana nih tanggapan sahabat kreatif terkait dengan tema kali ini? Boleh nih kasih tanggapan melalui media sosialnya RRI Pro 2 Kupang, entah di Instagram, di Twitter, Facebook, ataupun WhatsApp ya. Jadi jangan lupa terus pantengin kami di Numpang Nampang kali ini. Kami juga tunggu bagaimana tanggapan sahabat kreatif. Wicara publik atau public speaking itu bakat dari lahir atau bagaimana? Anak atau tidak semua siswa itu sudah dari lahir memiliki bakat untuk bisa berbicara di depan publik. Jadi kalaupun ada anak yang mempunyai bakat berbicara publik di depan umum, itu pun juga harus dilatih. Jadi balik lagi yaitu harus dilatih karena setiap kali berkomunikasi atau berbicara itu juga ada seninya. Thank you Kak. Oke, itu dari Cici ya. Jadi menurut Cici, bicara publik itu harus butuh latihan. Yes. Kalau dari Cici sendiri, kepribadian Cici, apakah Cici merasa Cici punya bakat di dalam public speaking atau bicara publik itu? Bisa jadi Kak, mungkin bakatnya lebih kayak kepercayaan diri sih Kak. Oke, Cici punya kepercayaan diri ya ketika berbicara depan umum. Iya bisa jadi. Iya, kalau punya kepercayaan diri ya tetap percaya kalau diri bisa, jangan bisa jadi atau mungkin. Iya, kalau dari Cici merasa bahwa bicara publik itu bukan hanya bakat dari lahir tapi latihan. Terus bicara publik itu apa sih? Bagaimana nih tanggapan dari Dilan? Dilan tanpa Milea ya kali ini. Oke, nah bagi saya bicara publik itu merupakan sebuah kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh seseorang dalam menyampaikan suatu topik di depan banyak orang atau di depan umum. Nah, untuk menyampaikan idenya juga pendapat kita dengan lancar serta menguasai perhatian audiens. Definisinya dicari dari mana nih? Menurut tanggapan Dilan sendiri atau seperti apa? Sedikit mencari dari Mencari sumber-sumber dari referensi lain, Iya. tapi Dari kata-kata juga. dari kata-kata sendiri. Jadi sejak kapan nih Dilan tahu tentang bicara publik?
Itu mulai dari awal kelas 1 itu guru-guru suruh mengumpulkan kita mau rapat, Iya. ada MPB. Iya. Menjelaskan tentang MPB. Nah, di situ saya lebih tertarik ke MPB Wicara Publik karena di situ katanya meningkatkan skill bicara dan juga melancarkan kita dalam berbicara di depan banyak orang. Gitu. Jadi dari waktu itu Dilan mau untuk berlatih terus ya. Iya. Berarti bagaimana teknik wicara publik. Kalau kita sudah tahu bahwa wicara publik bukan hanya bakat dari lahir tapi butuh latihan, dan apa definisinya, kira-kira manfaat ketika kita berwicara publik itu apa? Menurut Della bagaimana? Oke baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya sendiri, wicara publik itu memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan kemampuan leadership atau kepemimpinan, membantu untuk berpikir secara atau lebih kritis, memupuk rasa kepercayaan diri, dan untuk peningkatan karir Kak. Oke, jadi itu menurut Della ya, Ya, Kak. manfaat-manfaat yang didapat ketika kita belajar untuk mengetahui lebih banyak teknik wicara publik. Terkait satu manfaat tadi, meningkatkan kepercayaan diri. Setelah Della belajar, ini Della sudah ikut kelas MPB wicara publik, masuk batch 2. Iya, batch 2 Kak. Jadi berarti tahun sebelumnya Della sudah pernah ikut ya? Iya, pernah. Bagaimana dengan manfaat ini? Meningkatkan kepercayaan diri. Apakah Della merasa bahwa kepercayaan diri Della sudah lebih baik, lebih tinggi dari sebelumnya, atau bagaimana? Atau biasa-biasa saja? Kalau menurut saya pribadi, meningkat Kak. Rasa kepercayaan dirinya sangat-sangat meningkat sih. Dari Della yang dulunya bagaimana, sekarang jadi Ya, gimana nih? pemalu terus kayak Mm-mm. gugup. Oke, pemalu, gugupan, terus apa lagi? Sekarang sudah lebih sedikit jadi berani berbicara di depan umum. Oke. Percaya dirinya terus meningkat Kak. Baik. Jadi itu salah satu manfaat yang ternyata sudah Della rasakan ya dalam meningkatkan kepercayaan diri. Kata saya juga lihat ketika di dalam kelas, ketika Della mau mengajukan diri itu adalah salah satu bentuk kepercayaan diri. Jadi kali ini keempat siswa-siswi SMA Kristen Mercusuar Kupang yang hadir dalam siaran kali ini menunjukkan bahwa kalian semua juga punya kepercayaan diri. Oke. Nah, kita sudah tahu manfaat dari wicara publik. Terus kalau misalnya kita tahu manfaatnya, tujuannya untuk apa? Tujuan dalam berbicara publik. Bagaimana tanggapan dari Abi? Jadi pada dasarnya, public speaking itu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan suatu topik di depan banyak orang, serta bisa mengantarkan informasi secara jelas di hadapan audiens dengan menguasai dan menerapkan teknik bicara yang tepat. Public speaking juga dapat berfungsi untuk memengaruhi atau mengubah opini, mengajar atau mendidik, dan memberikan penjelasan tentang suatu informasi kepada masyarakat atau oknum tertentu tentang suatu hal. Jadi itu tujuan yang menurut Abi kalau misalnya kita belajar terkait bicara publik dapat informasi ya, salah satunya. Informasi apa yang pernah Abi bagikan nih dalam teknik bicara publik? Misalnya pernahkah membagikan apa gitu? Apa kira-kira? Mungkin contohnya lagi kayak sekarang ini kita membagikan tentang apa itu MPB, MPB yang ada di Mercusuar, MPB bicara publik salah satunya. Iya. Ternyata memang langsung dengan apa yang kita sedang lakukan ya. Baik, ternyata ada banyak hal ya yang perlu kita ketahui terkait bicara publik, dan itu membuktikan bahwa bicara publik bukan hanya sekadar bakat dari lahir, tapi butuh untuk dilatih terus-menerus. Sama seperti tadi Cici bilang, kalau tidak dilatih ya bagaimana, walaupun hanya lahirnya sudah bisa bicara, semua orang juga hampir ya. Karena kita lihat juga bisa bicara belum tentu dia mahir berbicara. Bisa dan mahir itu berbeda. Jadi kita sudah tahu ini nih terkait dengan bicara publik, dan tentunya bagaimana nih tanggapan dari sahabat kreatif terkait dengan bicara publik itu bakat dari lahir, atau mungkin ada tanggapan nih, ternyata bukan sama seperti yang dibahas oleh teman-teman, tapi bicara publik dianggap itu memang bakat, karena tidak semua orang kalau misalnya dia latihan dan merasa kok kurang bisa, kok kurang jago, soal seperti kajian gitu. Dan
latihan, bahkan banyak kelas kan kali ini, kelas-kelas di yang daring ataupun kelas langsung, tapi yang punya bakat memang beda dengan yang latihan terus-menerus pun tidak serta-merta dia bisa. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman? Bisa juga sampaikan tanggapannya di siaran langsung kami, ada MPB Bicara Publik, teman-teman bisa menanggapi di situ. Nah, ada juga nih, kita menunggu tanggapan dari sahabat kreatif, bagaimana pengalaman atau cara teman-teman untuk melatih teknik bicara publik. Selain dari kelas yang misalnya sudah diampu bersama dengan Kak Tasya di sekolah, apakah di komunitas, di gereja, ataupun di lingkungan-lingkungan suasana bersama dengan teman-teman, pernah juga menjadikan itu sebagai wadah untuk melatih bicara publik misalnya melalui lomba kah, atau di gereja diberikan kesempatan jadi pewara dalam acara-acara gereja ataupun di komunitas manapun. Jadi Kak Tasya mau dengar cerita dari salah satu pria ganteng di ruangan ini. Bukan salah satu karena satu-satunya ya, Dilan tanpa Milea kita. Oke, Dilan, bagaimana pengalamannya untuk melatih teknik bicara publik, Dilan? Oke, baik. Jadi pengalaman saya saat melatih bicara publik dengan bukan saja berlatih dengan cermin, tapi juga melakukannya seperti menjadi pemimpin barisan di depan banyak orang agar melatih mental dan juga kepercayaan diri, serta mencoba untuk menjadi MC agar dapat berbicara dengan baik dan juga lancar. Oke, sudah pernah jadi pewara di mana saja nih? Kalau pewara belum. Oh, belum. Semoga sekolah diberikan kesempatan ya anak-anak ini. Amin. Oke, bagaimana pengalamannya Cici? Oh, oke. Kalau dari saya secara pengalaman ini Kak, mungkin dari pernah ditunjuk untuk MC di gereja, sekaligus juga MC di acara-acara pensi di sekolah, dan itu merupakan sebuah wadah untuk mengatur di mana kita melatih kepercayaan diri kita di teman-teman sekeliling kita, serta hal-hal kecil seperti presentasi di sekolah pun itu menunjang dalam melatih kepercayaan diri kita. Iya, Itu saja, Kak. benar-benar. Kan kita biasanya di sekolah itu, apalagi di dalam kelas-kelas mata pelajaran, biasanya kan ada presentasi kelompok. Itu adalah salah satu bentuk untuk belajar bicara publik loh. Karena kalau misalnya kita menjelaskannya secara monoton, teman-teman di kelas mungkin kayak tidak mau dengar, terus membosankan, apa yang lo omong nih. Jadi ternyata dari pengalaman Cici untuk mendengar dari bicara publik ini, begitu, bisa juga belajar melalui kelas-kelas atau presentasi di kelas. Bagaimana pengalamannya Dela? Kalau saya sih lebih untuk memimpin atau jadi MC di gereja juga Kak. Oke, ternyata gereja juga salah satu ruang ya untuk berlatih bicara publik. Ya, meningkatkan rasa kepercayaan diri juga. Kalau Abi bagaimana? Kalau saya pernah ditunjuk buat menjadi MC di sama seperti Kak Cici, salah satu acara sekolah. Kemudian seperti untuk presentasi di depan kelas. Itu lumayan melatih kepercayaan diri dan lumayan melatih mental saya untuk public speaking di depan banyak orang. Siap. Ternyata teman-teman juga punya banyak cara ya untuk melatih bicara publiknya. Mari kita dengarkan sedikit bagaimana tanggapan dari sahabat kreatif di Facebook Pro 2 Kupang. Ada tanggapan dari Aragita Sabrina, Palembang, Sumatera Selatan. Hadir kakak dan selamat bertugas kembali. Semoga sore ini selalu sehat, ceria, bahagia. Baik, terima kasih Kak Aragita Sabrina. Semoga selalu sehat juga di Palembang, Sumatera Selatan. Ternyata suara kita sampai sana ya teman-teman yang belum pernah tampil ataupun suaranya biasanya hanya didengar di kamar mandi. Kali ini suaranya terdengar sampai Palembang, Sumatera Selatan. Ada juga nih tanggapan dari Kak Sinta Haris. Mat sore Kak Tasya, ini sama Sinta. Gimana caranya mengatasi panik kalau jadi pembicara di publik? Dan gimana kiat-kiat mengatasi demam panggung nih Kak? Ya, ini pertanyaan dari Kak Sinta. Mungkin teman-teman nanti ada yang mau jawab. Sekali lagi pertanyaannya, ini sama Kak Sinta, gimana caranya mengatasi panik kalau jadi pembicara di publik? Oh, yang tukang panik kan? Gimana kiat-kiat mengatasi demam panggung? Jadi panik dan demam panggung.
Jangan dulu dijawab, kita nanti dengarkan dulu satu lagu yang akan diputarkan kajian. Tetap di Numpang Nampang RRI Pro 2 Kupang 90,90 MHz bersama dengan kelas Wicara Publik MPB atau MPB Wicara Publik SMA Kristen Mercusuar Kupang. Hari ini masih bersama dengan Tasya, Dilan, tanpa Milea, Abi, Dela, dan juga Cici. Masih semangat kan? Masih. Oke. Oh, paduan suaranya sudah berkurang ya? Masih semangat? Masih. Oke, ternyata sudah mulai bagi suara ya. Jadi tadi kita sudah banyak ya membahas terkait wicara publik itu apa. Apakah memang dia bakat dari lahir atau memang kita harus butuh latihan yang banyak sebelum kita jadi seorang tokoh bicara publik yang mahir berbicara depan umum dengan teknik-teknik yang baik. Dan tentunya kita juga sudah tahu bicara publik itu apa dan manfaat serta tujuannya. Salah satu manfaatnya tadi adalah meningkatkan kepercayaan diri kita, bisa juga membuat jenjang karir kita lebih baik. Karena saya yakin bahwa semua profesi apapun itu, dia ketika berbicara dengan banyak orang di luar sana, maka dia butuh untuk belajar berbicara publik. Dan manfaat atau tujuan dan juga tujuan untuk berbicara publik adalah salah satunya ya memberikan informasi ataupun mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Tadi kita sudah mendengarkan pengalaman dari Dilan, dari Dela, dari Cici dan juga dari Abi terkait bagaimana mereka meningkatkan wicara publik mereka. Nah, kalau misalnya kita melihat bagaimana tokoh-tokoh di Indonesia ataupun tokoh-tokoh di luar negeri, ternyata banyak ya tokoh-tokoh yang mereka itu dianggap memiliki teknik bicara publik yang baik. Teman-teman mungkin tahu atau mau sebutkan beberapa nama yang cukup terkenal ataupun yang belum terkenal pun pasti teman-teman tahu lah. Kira-kira siapa? Kalau untuk saya yang pastinya Kak Tasya. Aduh, Kak Tasya menunggu dengan harap-harap. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, mungkin di luar dari Nusa Tenggara Timur itu ada Mbak Najwa Shihab, kemudian ada para komedi yaitu Pak Desta dan Pak Vincent. Aku kenapa jadi Pak dan Ibu? Biasa sekali jadi apa ya, guru-guru di sekolah ya. Oke, ada Desta, ada Vincent, ada Najwa Shihab, ada Kak Tasya, ada siapa lagi? Karei Seramento. Oke, Karei Serang semoga mendengar ya. Oke, Karei adalah mentor yang lama. Sekarang sudah mentor yang baru. Kalau dari Dilan dan Abi, siapa kira-kira tokoh yang kira-kira dianggap mahir nih dalam berbicara publik? Bagi saya sih kalau yang dari komedian Raditya Dika. Oke, Raditya Dika itu dari komedian. Kalau Abi? Kalau menurut saya sih Ernest Prakarsa ya, kayak keren banget. Ternyata suka nonton stand up comedy ya. Kebanyakan tokoh-tokoh berbicara publiknya juga dari orang-orang yang suka komedi. Banyak ya tokoh-tokoh di luar sana, entah dari Indonesia ataupun di Nusa Tenggara Timur, yang ternyata mereka mahir sekali dalam berbicara publik. Salah satu tokoh favorit Kak Tasya adalah Maudy Ayunda. Oh iya, Pak. Dia salah satu tokoh yang menurut Kak Tasya cantik, pintar, bicaranya enak. Dan Kak Tasya melihat bahwa salah satu keunikannya adalah dia bawa atau pembawaannya dalam berbicara itu santai, tapi bisa betul-betul meyakinkan orang. Ya, salah satu teknik bicara publik yang menurut Kak Tasya dimiliki oleh Maudy adalah dia adalah orang yang omongnya santai tapi bisa meyakinkan orang. Makanya tadi salah satu tujuan dalam berbicara publik adalah persuasif, meningkatkan ataupun meyakinkan audiens. Nah, kalau tadi sudah disebutkan nih beberapa tokoh-tokoh bicara publik, mungkin disebutkan juga kira-kira apa sih keunikan atau kekhasan mereka. Kalau kata Tasya kan tadi bilang Maudy nih, karena dia adalah orang yang ketika dia berbicara publik, dia pembawaannya santai, tapi dia bisa membuat orang percaya, begini ya. Dia bisa meyakinkan orang nih dengan apa yang dia sampaikan walaupun dalam pembawaan santai. Kalau dari teman-teman, bagaimana?
Siapa dulu? Oke, dari Cici. Oke, untuk sejauh ini dari pengamatan saya, yaitu terlebih khususnya pada Kak Tasya dan Kak Riseran, untuk sejauh ini sudah dapat meyakinkan saya dengan keunikan yang dimiliki oleh Kak Tasya dan Kak Riseran. Terlebih lagi kan udah dalam mengajar setiap hari Selasa dan Kamis itu sudah cukup siang dan sudah terbebani dengan banyak tugas dan ini PR yang sudah ada, dan itu bagaimana Kak Tasya sama Kak Riseran itu membangun suasana kelas untuk dimana kita semua memperhatikan apa yang sudah Kak Tasya dan Kak Riseran itu berikan. Dan ada juga kan pasti siswa-siswa itu pasti banyak peliput atau banyak candaan di dalam kelas tersebut, tapi bagaimana Kak Tasya dan Kak Riseran untuk membangun suasana kelas untuk bagaimana semua mata kita dari anak-anak itu tertuju kepada Kak Tasya dan Kak Riseran. Oke, jadi ini lihat dari tokoh ataupun orang-orang yang ternyata dekat dengan Cici ya. Bagaimana nih dengan tokoh-tokoh yang tadi disebutkan? Kalau Najwa Shihab? Kalau menurut saya sendiri, ya Mbak Najwa Shihab itu sangat... Keunikannya apa? Ya, keunikannya yang pertama itu ini gaya bicaranya dan cara bicaranya memaksimalkan, dan juga seperti yang di acaranya yaitu Mata Najwa, itu pada setiap akhir acara pasti diberikan kayak kata mutiara. Oke, oh jadi lihat Ya. keunikan bahwa ada motivasi. Ya. Ya. Kalau dari Dilan? Oke, baik. Jadi dari Raditya sendiri saya sangat suka dia karena dia adalah seorang komedian, penulis, sutradara, prosedur, penulis skenario, pembisnis, YouTuber, dan aktor Indonesia. Nah, untuk buku pertamanya yaitu berjudul Kambing Jantan yang masuk kategori best seller. Nah, buku ini menampilkan kehidupan Raditya Dika saat masa kuliahnya di Australia. Oke, jadi itu dari Raditya Dika. Oke, maaf, Raditya Dika. Kalau misalnya yang Abi, tadi sebutnya siapa? Ernest Prakarsa. Kalau menurut saya Ernest Prakarsa itu dia punya gaya bicara dia sendiri, kayak ciri khasnya dia gitu loh. Seperti apa? Kayak membuat audiens jadi tertarik sama apa yang dia omong. Dia kayak beda banget gitu feel-nya. Kalau terbukti dalam beberapa filmnya yang kayak siapa sih yang gak tau filmnya Ernest Prakarsa gitu. Oke. Salah satunya kayak Cek Toko Sebelah, Imperfect, Susah Iya. Sinyal. Film-film yang sangat Terkenal. di luar konteks ya, maksudnya bagaimana ya, punya pikiran yang berbeda itu dari pikiran-pikiran masyarakat umum ya. Jadi itu salah satu, bukan salah satu sih, banyak ya tokoh-tokoh yang ternyata punya teknik bicara publik yang baik menurut teman-teman dan juga Kak Tasya. Kalau Kak Tasya sendiri biasanya dengar RRI Pro 2 Kupang, Kak Tasya dengar Kak Jen, dengar Kak Angel, dengar Kak Rocky, bahkan dengar Kak Isak. Itu pembawaannya karena Pro 2 Kupang itu sasarannya anak muda ya. Anak muda, jadi harus pembawaannya santai. Pembahasannya juga bukan terkait dengan informasi saja, tapi kayak curhatan. Kalau malam-malam gitu biasa Kak Tasya dengar Kak Isak, misalnya pembawaannya lagu sudah galau, Kak Isak juga bawaannya galau. Oh iya, jadi menemani galawers semua para sahabat kreatif yang mendengar RRI Pro 2 Kupang. Iya, jadi itu pengalaman ya ketika kita juga bisa belajar dari orang-orang yang ternyata sudah mahir dalam berbicara publik. Tadi ada pertanyaan di Facebook. Tadi Kak Tasya sudah baca bagaimana untuk mengatasi panik atau demam panggung. Sebelum Kak Tasya jawab, bagaimana pengalaman teman-teman? Ada yang pernah merasakan hal yang sama, panik atau demam panggung ketika mau berbicara di depan umum? Siapa nih ya yang pernah panik? Saya. Semuanya pernah panik ya. Kata saya juga. Kalau demam panggung juga? Iya. Iya juga. Tadi ketika mau siaran demam panggung tidak? Tidak. Oh, Lumayan tidak. nervous. Oke, karena kan kita suaranya didengar saja ya. Kalau misalnya lihat banyak orang biasanya lebih aduh ini gugupan sampai keringat dingin. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman juga pernah merasakan hal yang sama, bagi cerita atau bagi tips nih waktu demam panggung, apa yang pernah dilakukan? Boleh? Siapa? Mau duluan? Oke, mungkin dari saya Kak. Ini menurut dengan pengalaman pribadi saya itu mungkin saya
menetralisirkan demam panggung saya itu dengan minum aqua, Kak. Oke. Minum air. Kalau Oke. tidak ini dengan peregangan tangan, kemudian tarik napas sebanyak sesuka hati pun, tapi usahakan jangan ditahan. Oke. Iya. Setelah dari itu mungkin bisa mendapatkan perasaan yang lebih tenang gitu. Jadi itu dari Cici ya. Iya. Dan ternyata kita juga punya salah satu narasumber yang teman-teman mungkin sudah lihat di pamflet kita, Afril. Ya, Oke, Afril apa kabar? baik. Boleh dekatkan lagi suaranya dengan lantang supaya sahabat kreatif mendengar suara Afril. Soalnya mungkin sahabat kreatif sudah dengar suara Abi, Dela, Cici. Dilan kali ini mau dengar suara Afril lebih banyak. Afril kelas berapa nih? Kelas 10. Oke, kelas 10. Jadi paling adik ya di antara kita semua di sini. Iya, bagaimana pengalaman Afril ketika mengatasi panik atau demam panggung? Nah, saya sendiri biasanya kalau memang ini mengalami demam panggung, biasanya ya tipsnya tidak beda jauh dengan Kak Cici, ya peregangan badan, menarik napas, terus juga minum air, dan juga sebelum mulai tampil ke panggung biasanya selalu memulai dengan doa. Iya, salah satu ya yang betul-betul menguatkan. Nah, kalau dari Kak Tasya biasanya memang menurut Kak Tasya, demam panggung itu hal yang wajar. Semua orang, bahkan ketika dia sudah biasa tampil dimanapun, pasti dia akan merasakan demam panggung itu. Justru kalau misalnya dia tidak merasakan demam panggung itu yang harus dipertanyakan. Kadang-kadang sudah percaya diri, akhirnya merasa bahwa ini akan dilewati dengan gampang-gampang saja, akhirnya kayak lebih pada menganggap remeh ya acara yang akan berlangsung itu. Namun demam panggung menurut Kak Tasya adalah hal yang wajar, tetapi itu harus diatasi ataupun adaptasi. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Mempersiapkan semua dengan matang, kita tahu kita nih sebagai apa, jadi pewara kah, narasumber, penyiar, kita harus tahu tugasnya kita apa. Terus acaranya itu formal, non formal atau bagaimana. Terus audiensnya siapa, kita harus tahu itu. Terkait dengan persiapkan semuanya dengan matang, itu harus dimulai dengan tahu tentang acara ini seperti apa, saya berdiri sebagai apa, dan informasi dan pembawaan seperti apa yang ingin saya lakukan. Kalau misalnya itu sudah teman-teman lakukan, maka tentu yang berikut adalah menenangkan tubuh dan pikiran kita. Selain itu memang sering berlatih itu sangat penting ya. Berlatih di depan cermin, berlatih di kamar mandi, bahkan di kelas kita pernah berlatih di depan kamera ya. Berlatih untuk memperkenalkan diri, mengunggahnya di Instagram, terus mendapat tanggapan dari netizen banyak ya. Oke, jadi waktu itu ternyata Kak Tasya melihat, bukan hanya Kak Tasya yang menanggapi video teman-teman, tapi teman-teman lain ada teman-teman bukan teman-teman sekolah kan, yang menanggapi, wih keren, ternyata gitu ya. Nah ini ternyata waktu kita ternyata hanya mau berlatih, kita juga sudah menginspirasi orang lain untuk berlatih juga. Selain dengan itu tentunya adalah mengadaptasi panggung. Adaptasi panggung ini biasanya adalah dilakukan maksimal datang beberapa menit sebelum kegiatan dimulai. Karena kalau misalnya kita datang terlambat, kadang-kadang kita sudah tergesa-gesa dan ini sudah blank, ini kira-kira mau seperti apa, atau saya harus pembawaannya seperti apa. Datang beberapa menit sebelum waktu itu akan membuat kita menenangkan diri, memastikan semuanya sudah pas dan kita akan mulai dengan baik. Dan yang tadi terakhir adalah berdoa. Kita dengan ajaran agama apapun, kita berasa bahwa kita harus bisa melakukan semuanya dengan baik. Itu sih kalau misalnya pengalaman Kak Tasya ketika mau mengatasi demam panggung atau panikan. Kita sudah bahas terkait dengan bicara publik, apakah dia bakat dari lahir ataupun dia memang ternyata butuh latihan juga. Walaupun mereka yang punya bakat dari lahir, mereka juga harus berlatih. Nah, di sesi ini kita mau permainan dulu. Boleh ya Kak Jen, kita permainan dulu sebelum nanti teman-teman kelima siswa-siswi SMA Kristen Mercusuar Kupang ini menyampaikan tips atau trik ataupun closing statementnya mereka terkait dengan bagaimana sih meningkatkan teknik bicara publik
apalagi bagi anak-anak muda masa kini yang bahkan masih dalam bangku sekolah. Ya, ini namanya permainan apa ya? Ya, permainan menebak padanan istilah dalam bahasa asing. Jadi, kata saya akan menyebutkannya dalam bahasa asing dan teman-teman akan menyebutkannya dalam bahasa Indonesia. Kira-kira bisa atau tidak? Semuanya orang Indonesia? Sudah belajar bahasa Indonesia dari kapan? Dari lahir. Oke, dari lahir. Kompak ya? Oke, jadi ada beberapa kata yang kata saya sudah cari. Siapa cepat langsung jawab ya. Oke, sudah siap? Sudah Kak. Sudah. Masa cuma Dela dan Dilan? Semua sudah siap? Siap. Oke, siap. Nah, padanan istilah asing, kata saya akan menyebutkan satu kata langsung dijawab. Apa padanan istilahnya online? Daring. Oke, siapa yang jawab? Siapa? Dilan. Oke, April. Padanan istilahnya online daring. Baik. Tering. Oh, kok gue bilang ya. Padanan istilah social distancing. Jaga Jarak. Oke, jaga hubungan atau jaga jarak. Yang ketiga, ketegang. Padanan istilahnya hand sanitizer. Hand sanitizer. Biasa pakai? Ya, pakai. Pakai. Bahasa Indonesia-nya apa? Apa? Oke, dooi orang Kupang bilang. Oke, bahasa Indonesia-nya penyanitasi tangan. Penyanitasi tangan. Iya, itu tinggal itu suruh makan. Oke, lanjut yang keempat. Apa bahasa Indonesianya slide? Slide, kata saya pernah bilang loh di dalam kelas. Slide kalau misalnya di proyektor itu apa? layar. Bukan. Slide. Apa? Barisan? Bukan. Urutan? Bukan. Apa? Lembaran pada Microsoft. Bukan. Oke, doe Salindia. Pernah dengar? Tidak. Belum Di pernah dalam dengar. kelas. Oh ya, lupa ya. Nah, yang berikut padanan istilahnya of ceremony. Iya, bahasa Indonesia-nya apa? MC bahasa Indonesia-nya apa? Pembawa acara. Acara. Iya, kalau singkatannya yang tadi biasa kata Pewara. saya pewara. Dari tadi kata saya selalu bilang katanya sebagai pewara. Oke. Lalu masih ada 2 lagi. Oh, tiga. Ini mungkin teman-teman sering overthinking. Overthinking apa bahasa Indonesianya? Terlalu banyak pikiran. Pikiran Iya, terlalu banyak itu dia ada istilahnya. pikiran berlebihan. Oh, oke. Berpikir berlebihan. Oke, lain. Terlalu banyak pikiran negatif. Terlalu Panjang ya. Salah. Apa? terlalu cepat berpikir. Berpikiran buruk. Sudah doa. Iya, lewah pikir. Lewah pikir baru dengar? Baru. Oke, kata saya akan lebih cari yang lebih susah lagi. Apa ya? Ini. Padahal istilahnya caption. Judul Bukan. Kata-kata yang menggambarkan suatu, Menggambarkan sesuatu apa? menggambarkan perasaan. Oke, cepat. Ini tinggal satu terakhir. Caption apa?
Caption. Apa deskripsi? Apa? Deskripsi singkat. Salah. Caption. Oke, caption menjadi pertanyaan terakhir apa? Caption. Apa? Doa. Kalau mau bilang doa. Inkan doa. Kalau doa berarti tambah satu lah. Doa. Takarir. Baru dapat. Takarir. Yang terakhir, yang pasti sering dilakukan di dalam gawainya. Selfie. Foto. Foto apa, Mbak? Foto dengan kamera depan. Foto. Oke, foto. Boleh tepuk tangan. Yeay. Ternyata orang Indonesia tidak membuktikan bahwa kita tahu bahasa Indonesia ya. Baik, jadi kita sudah banyak bincang-bincang di Numpang Nampang RRI Pro 2 Kupang kali ini bersama dengan MPB Wicara Publik SMA Kristen Mercusuar Kupang. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi supaya sahabat kita kalau kita lebih ramai ini. Ya, langsung saja kata saya mau dengarkan pernyataan tutup atau closing statement dari teman-teman. Dimulai dari Abi. Terkait dengan tema kita ataupun mau kasih tips apa gitu di kawan-kawan di sahabat kreatif. Oke, dari saya mungkin tips supaya lebih lancar public speaking kali ya. Jadi salah satu tips dari saya adalah sebelum kalian memulai public apa yang kalian mau bicarakan, lebih baik kalian menyiapkan materinya, kayak lebih prepare aja gitu, kayak supaya lebih siap supaya tidak gugup atau tidak nervous pas kan kita udah siap nih, jadi kayak oke, otak kita meresponnya kita udah siap, jadi kita bukan nggak bakalan nervous sih, tapi kayak lebih meminimalisir lah nervous kita. Oke, dari Abi itu, dari Afril. Oke. Baik, mungkin dari saya tipsnya adalah yang pertama mungkin kita mempersiapkan materi dengan baik. Yang kedua, kita memperhatikan kontak mata kita dengan audiens, memperhatikan bahasa tubuh kita, dan juga seperti yang tadi Kak Abi bilang, rasa gugup itu memang tidak akan hilang, tapi bisa diminimalisir. Oke, itu dari Afril. Dari Dela? Kalau dari saya sendiri, kita yang pertama harus dan sangat-sangat sih harus meningkatkan rasa percaya diri, dan yang paling terpenting adalah selalu berpikir positif. Oke, berpikir positif dan juga percaya diri. Dari Dilan nih. Nah, oke, baik. Jadi untuk lebihnya ke percaya diri dan juga lebih mempersiapkan dengan matang apa yang ingin disampaikan, gitu. Oke, mempersiapkan dengan matang. Dan yang terakhir dari Cici. Oke, baik, karena hari ini kita sudah belajar tentang wicara publik, dan tips dari saya menurut dengan pengalaman saya yaitu yang pertama, jika dari tips dan trik dari Abi sampai dengan Dilan sudah didengar, maka saya cuma ingin berikan satu, yaitu bagaimana kita membangun rasa kepercayaan diri. Karena jika tidak percaya diri, maka semua yang sudah dipersiapkan itu akan blank sendirinya. Oke, terima kasih teman-teman untuk tips dan triknya terkait dengan wicara publik. Maka terbukti ya bahwa wicara publik bukan hanya sekadar bakat dari lahir, tapi harus latihan. Sekali lagi, wicara publik bukan sekadar bicara di depan umum, tapi bagaimana kita mau menampilkan yang terbaik dari diri kita. Akhirnya Numpang Nampang RRI Pro 2 Kupang FM 90,90 MHz akhirnya di sini saja. Tasya dan juga Abi, Afril, Dela, Cici dan Dilan pamit undur diri. Jangan lupa saksikan kami terus bersama dengan RRI Pro 2 Kupang di minggu-minggu berikut. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.